kinerja kesehatan koperasi. Nah, ini seperti sudah kita sampaikan tadi, ini tentu menjadi target utama kita, bagaimana supaya status koperasi sehat ini meningkat dari tahun ke tahun. Dari yang dalam pengawasan naik menjadi cukup sehat menjadi naik menjadi sehat. Nah, ini yang sehat-sehat ini nanti akan kita lombakan dan kita berikan semacam penghargaan. Soalnya nanti di bulan Juli bertepatan dengan Hari Koperasi. Nah, ini akan ada beberapa koperasi yang akan kita beri penghargaan, tentu dengan beberapa indikator penilaian yang jelas dan terukur. Nah, mudah-mudahan ada nanti dari koperasi Bapak Ibu yang menerima penghargaan. Ini siapa Bapak Ibu? Lalu yang kedua, tentu kinerja kesehatan ini tidak lepas dari penguatan dari pengawasan dan tata kelola koperasi. Ini kita kebetulan ada bidang dua-duanya kita punya. Ada bidang pengawasan koperasi yang nanti akan mengawasi bagaimana koperasi yang ada di Kota Padang ini beroperasional, apakah sudah sesuai dengan aturan berlaku atau tidak. Kalau ada yang kurang, ada yang janggal, ini akan segera kita lakukan tindakan. Tentu bukan dalam bentuk hukum ya, tapi lebih dalam bentuk asistensi, informasi, himbauan dan segala macam. Apabila memang ternyata tetap berlaku sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu baru akan ada sanksi-sanksi dalam bentuk hukum. Dan juga kita punya tata kelola koperasi. Alhamdulillah ini ada bidang Ibu Ice sendiri yang melakukan pemberdayaan terkait dengan tata kelola koperasi. Dan juga dibantu oleh 14 tenaga pendamping koperasi yang kita sebar di setiap kecamatan. Lalu sasaran ketiga adalah peningkatan fasilitasi pemberdayaan koperasi. Ini salah satunya seperti yang kita laksanakan sekarang, salah satu dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan segala macam. Lalu mendorong tumbuhnya koperasi sektor real dan sektor produksi. Nah, ini mungkin yang perlu kita quote dari Bapak Ibu ya. Yang kami lihat dan kami catat, ternyata sebagian besar dari koperasi yang menjadi binaan dinas koperasi di Kota Padang ini sekitar 60-70% dalam bentuk simpan pinjam. Nah, sementara arahan dari pusat ini sudah harus dalam bentuk sektor real dan produksi. Jadi kenapa ini menjadi poin? Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa ini tentu dalam rangka untuk bagaimana supaya ekonomi Kota Padang ini dibangun dengan cara yang tangguh dan inklusif, melibatkan semua pihak. Semua pihak ini siapa? Tadi sudah kita sampaikan adalah pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil-kecil. Mereka butuh hidup, mereka tentu butuh akses terhadap ekonomi, tapi mereka punya keterbatasan. Terbatasnya apa? Terbatasnya itu modal, salah satunya. Nah, ini salah satu kenapa munculnya ada koperasi sektor real dan produksi ini dalam rangka itu. Jadi diharapkan koperasi-koperasi ini nanti adalah sekumpulan dari para pelaku usaha mikro yang berkumpulnya bisa berdasarkan kedekatan wilayah, berkumpulnya bisa berdasarkan kedekatan dari jenis produk. Tadi sudah ada kita sampaikan 5, ada yang kuliner sajian, kuliner kemasan, pria dan segala macam. Atau bisa jadi dari grup-grup arisan. Nah, Bapak Ibu kan ibu-ibu nih yang suka arisan. Yang tiap minggu ada aja arisan ya. Tiap minggu kadang. Jadi itu cara wadahnya ya. Bisa jadi dalam bentuk kesamaan produk, kedekatan wilayah dan segala macam. Intinya tentu orang-orang yang pelaku usaha berkoperasi ini tentu sudah terbangun semacam di jalinan batin antara mereka, sudah saling mempercayai. Sama lah dengan Bapak Ibu yang berkoperasi ini, tentunya sudah ada membangun sinergi, memahami bahwa ada tujuan bersama yang harus kita capai, sehingga dengan adanya tujuan bersama ini segala macam ego, kepentingan individu tentu kita turunkan, supaya yang menjadi kepentingan utama kita adalah kepentingan koperasinya. Kepentingan koperasinya apa? Kepentingan koperasi ini tidak banyak-banyak, satu saja, mensejahterakan ada yang lain. Sejahtera terpanjang Indonesia. Tim saya tadi.